Tuhan kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama ke Tanah Perjanjian yang akan diadakan tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2022. dengan biaya hanya $2.290. Perjalanan selama 8 hari langsung ke Yerusalem dan biaya dapat dicicil via Tokopedia. Segera daftarkan diri Bapak Ibu semua karena tempat terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang terkasih. Selamat datang di ibadah online GBI Rayon 18. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online saat ini. Dan kami berharap Bapak Ibu dapat kembali mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami di minggu-minggu berikutnya. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan di saat ini kami boleh bersama-sama, kami mengikuti Tuhan ibadah online sekalipun di rumah kami masing-masing. Biarlah Bapa ibadah kami ini Kau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan Kau campur tangan di dalamnya, dan biar Tuhan nama-Mu dipuji dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap Tuhan memuji-Mu, kami siap Bapa untuk menyembah-Mu di hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya.
kami Tuhan. Yesus, ku percaya rencana-Mu indah. Bila ku di dalam-Mu, takkan pernah ku ragu, sebab Kau Bapa mengasihiku. Ku tahu Tuhan besertaku, melindungiku, jaga hidupku, menerangi jalanku. Ku tahu Tuhan bersamaku, Kaulah tempat perlindunganku. Kasih-Mu nyata di hidupku. Mari sama-sama nyatakan. Ku tahu Tuhan besertaku, melindungiku, jaga hidupku, menerangi jalanku. Ku tahu Tuhan bersamaku, Kaulah tempat perlindunganku. Kasih-Mu nyata. Ku tahu Tuhan besertaku, melindungiku, jaga hidupku, menerangi jalanku. Ku tahu Tuhan bersamaku, Kaulah tempat perlindunganku. Kasih-Mu nyata di hidupku. Sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa sama-sama nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dan saat ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau terus duduk dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat Tuhan. Biar Engkau memulihkan setiap hati kami Tuhan. Karena kami
kami percaya dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Haleluya. Si Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Dalam hadiratnya rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan
hadirat-Mu mengalir. Biar Engkau yang merindukan hadirat Tuhan, mari terus sembah Dia. Biar hadirat Tuhan mengalir di rumah-rumah. Haleluya. Biar Kau memenuhi kami, Yesus. Shakaralabaralabaralabaralabaralaba. Shakaramaya shandaramaya se. Haleluya. Haleluya. Yesus. Shakaralabaralabaralabaralaba. Biar hadirat Tuhan memulihkan setiap keluarga. Hiaralabaralabaralabaralaba ya shandana maya se. Shakaralaba ya shandana. Yesus. Shakaralabaralabaralaba. Biar hadirat-Mu mengalir Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Shakaralabaralabaralabaralaba ya se. Shakaralaba ya shandana maya se. Huyaralabaralabaralabaralaba ya se. Shakatakaralabaralabaralabaralaba. Biar mengalir Roh Kudus-Mu Tuhan. Shakaralaba ya shandaralaba. Shakaralaba ya shandaralaba se. Shakaralabaralaba. Shakaralabaralabaralabaralaba. Biar mengalir hadirat-Mu memulihkan setiap kami, memulihkan setiap keluarga-keluarga. Shakaralabaralabaralabaralaba ya se. Shakaralaba ya shandaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Shakaralabaralabaralabaralaba. Shakaralabaralabaralaba ya se. Shakaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Biar hadirat-Mu mengalir Tuhan, menjamah setiap kami, menjamah setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah-rumah. Mari Tuhan pulihkan. Biar kami bersama keluarga kami boleh terus setia melayani Engkau Tuhan. Shakaralabaralabaralabaralabaralaba. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu biar hadirat-Mu mengalir mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita boleh beribadah kembali pada hari ini di minggu yang terakhir di bulan Juni tahun 2022 ini. Kita bersyukur sepanjang bulan ini Tuhan sudah pelihara. Kita percaya juga pada hari-hari yang di depan, kita juga yakin Tuhan akan memelihara Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur 1 bulan penuh Engkau pelihara kami. Selama bulan Juni ini, banyak kejadian yang Tuhan izinkan kami alami. Tapi kami bersyukur dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Bahwa Engkau adalah Allah yang turut bekerja dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa, ya Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Berikan bahasa yang sederhana, sehingga firman-Mu boleh disampaikan di dalam kalimat-kalimat yang jelas, sehingga semua umat-Mu boleh mendengar dan diberkati oleh Tuhan. Dan sementara firman-Mu disampaikan, aku berdoa yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit dilawat, disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan yang apapun mereka yang memiliki persoalan berat, Tuhan berikan solusi yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua hamba-Mu, biarlah kiranya kami semuanya hari ini dalam ibadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tanggal 26 Juni tahun 2022, kita sudah ada di akhir bulan yang ke-6 di dalam tahun ini. Berarti 1 semester sudah kita lalui. Kita percaya dan kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Kalau sampai di sini Tuhan sudah menolong, kita percaya waktu-waktu yang ke depan juga Tuhan akan menolong kita. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, bulan Juni telah ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia sebagai bulan keluarga, di mana sepanjang bulan ini kita merenungkan topik-topik tentang keluarga. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk merenungkan topik-topik tentang keluarga. Topik kita hari ini ialah membangun nilai luhur dalam keluarga. Membangun nilai luhur dalam keluarga. Tapi mari kita baca dulu satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Diambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Diberkatilah semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan teristimewa yang melakukan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat ini tadi kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama di sini ditekankan, kita diminta oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Berarti kalau untuk mengasihi itu berarti harus sungguh-sungguh dengan segenap hati. Dan kita memberikan tenaga, memberikan usaha, memberikan waktu. Sama seperti kalau kita mengasihi Tuhan. Sama seperti kalau kita mengasihi, sedang jatuh cinta kepada seseorang. Masih ingat Bapak Ibu? Bahkan anak-anak muda kalau sedang jatuh cinta, kita pasti memberikan waktu, rela berkorban, memberikan apa yang ada pada kita. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi perlu usaha, perlu satu kedisiplinan, perlu satu perjuangan dengan segenap hati dikatakan, bukan dengan setengah hati. Nilai bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip atau cara-cara hidup yang dijunjung tinggi dihidupi oleh seseorang ataupun satu komunitas. Jadi nilai-nilai artinya prinsip-prinsip kehidupan yang dijunjung tinggi ataupun diyakini ataupun dihidupi satu pribadi maupun satu komunitas. Nah, Ulangan 6 ayat 4 dan 5 adalah nilai yang sangat penting untuk dijunjung tinggi, untuk kita hidupi sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu. Teristimewa di dalam keluarga, karena ini adalah bulan keluarga. Amin, Bapak Ibu. Nah, karena itu yang pertama ialah ada beberapa poin pagi hari ini saya ingin sharing bagi kita. Yang pertama ialah memperhatikan perintah Tuhan terlebih dahulu. Jadi betapa pentingnya kita di dalam keluarga, suami istri bersama dengan anak-anak untuk memberikan waktu memperhatikan perintah Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata tadi dalam pembacaan kita, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, bahkan dikatakan di dalam teks asli bahasa Ibrani dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu, mu di situ ditulis dalam bentuk maskulin. Artinya perintah ini diberikan memang kepada Musa, artinya kepada laki-laki. Apa artinya, Bapak Ibu? Artinya pria, suami, bapak di dalam keluarga, dia adalah imam yang bertanggung jawab untuk membimbing keluarganya, membangun mesbah keluarga, untuk berdoa bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya dan semua anggota keluarga yang tinggal di rumah mereka. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Karena itu, mari suami-suami, kita membangun mesbah rumah tangga, membangun mesbah keluarga, di mana kita ajak berdoa bersama-sama, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Dan ini perlu kita buat disiplin. Kenapa? Untuk membuat satu nilai, Bapak Ibu, ya dan saudara-saudara. Kita ingat dulu ketika kita kuliah, ketika kita sekolah, bagaimana supaya kita mendapatkan nilai yang baik? Bagaimana supaya kita mendapatkan nilai yang bagus? Tentunya ada usaha, ada kedisiplinan. Belajar dengan serius, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, yang diberikan oleh guru. Jadi ada kedisiplinan. Tanpa disiplin belajar, tidak mungkin kita memperoleh nilai-nilai yang bagus. Sama halnya Bapak Ibu. Bagaimana nilai-nilai ini kita miliki dan kita hidupi sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak Bapak Ibu. Ya, mungkin sebagai single parent yang mungkin tidak bersama-sama lagi dengan pasangan. Ini perlu kita sungguh-sungguh mendisiplinkan diri, mendisiplinkan waktu. Supaya apa? Supaya nilai-nilai ini betul-betul kita perhatikan. Jadi berarti kita, kalau mungkin saudara sedang kos, berarti saudara tidak mungkin dengan orang tua. Mungkin saudara melakukan saat teduh setiap pagi. Itu disiplin, bukan kalau ada waktu. Biasanya kalau ada waktu, biasanya kita sibuk, lupa. Tetapi kita harus disiplinkan. Sebagaimana waktu kita dulu sekolah, kita disiplin. Setiap pagi pergi sekolah. Jam 7 sampai mungkin jam 2, kita sekolah, kita belajar. Itu namanya disiplin. Tidak mungkin kita waktu sekolah dulu, saya hari ini lagi moodnya sekolah, udahlah saya pergi. Besok enggak moodnya, enggak enak ini, saya enggak usah pergi. Tidak bisa begitu. Ada mood atau tidak mood. Kadang-kadang kita membaca firman Tuhan gitu, kadang-kadang kita juga tidak dapat rema. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu. Terus perlu pendisiplinan. Sama seperti ketika kita makan. Kadang-kala
kita ada seleranya enak sekali untuk makan hari ini. Tapi kadang-kala selera makan kita berkurang. Tapi bagaimanapun kita harus disiplin untuk memelihara tubuh jasmani kita. Sama halnya juga, kita harus mendisiplinkan diri untuk memperhatikan perintah Tuhan, memberikan waktu. Bapak Ibu, kalau mungkin pagi sulit, ya, itu bisa malam. Tetapi yang terbaik itu memang pagi hari, di mana hati kita masih segar, kita mau bekerja, kita bangun lebih awal, kita bangun bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, seperti Tuhan Yesus sering Dia mengambil waktu berdoa pada pagi hari. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, ini yang pertama, betapa pentingnya dalam keluarga kita memberikan waktu, memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ada janji Tuhan dalam Mazmur 1. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon dikatakan yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah. Bahkan dikatakan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, memberikan perhatian kita kepada firman Tuhan, ada janji seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Tidak pernah kering, daunnya tetap hijau. Artinya apa? Ini menggambarkan hidup yang segar, hidup yang senantiasa berpengharapan walaupun ada tantangan, ada kesulitan. Karena itu ini poin yang pertama, mari kita berkomitmen hari ini dalam rumah tangga, dalam keluarga, supaya kita memperhatikan perintah Tuhan, dan disitulah kita menemukan nilai-nilai yang luar biasa yang memberikan bagi kita berkat-berkat rohani dan jasmani. Yang kedua, Bapak Ibu, poin yang kedua ialah mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang. Mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang. Ulangan 6 ayat 7a, firman Tuhan berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya, firman Tuhan tadi berkata di dalam ayat yang ke-7, kepada anak-anakmu membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, jadi artinya kita tidak cukup 1 kali, 2 kali untuk mengajarkannya kepada anak-anak kita. Tetapi Tuhan memberikan satu perintah bagi kita, supaya ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, untuk memberikan satu nilai-nilai, untuk menanamkan nilai-nilai yang luhur di dalam diri anak-anak kita. Nah, nilai-nilai luhur apa yang akan kita berikan bagi anak-anak kita di dalam kebenaran firman Tuhan? Seperti tadi katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang pertama, supaya anak-anak kita semua, anggota keluarga kita, mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Cinta akan Tuhan. Kalau anak-anak kita mengasihi Tuhan, semua anggota keluarga kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Ini adalah satu nilai yang sangat luhur di dalam Alkitab. Nilai yang sangat luhur. Dan ini adalah satu warisan yang sangat berharga. Dan kalau kita memang bisa meninggalkan warisan yang berupa harta, puji Tuhan. Tetapi warisan yang sangat mahal, warisan yang sangat bernilai, yang lebih bernilai daripada warisan yang bersifat materi, itulah warisan cinta akan Tuhan. Ya, saya kalau boleh bersaksi bahwa orang tua saya ketika dipanggil oleh Tuhan, kami semua sepakat 6 orang bersaudara, bahwa warisan yang terbaik yang kami terima dari kedua orang tua kami itu ialah cinta akan Tuhan. Di mana kami sejak kecil diajar dalam mesbah keluarga. Setiap malam, ayah saya bukan pendeta, bukan hamba Tuhan dalam pengertian full timer, tapi dia seorang yang mengasihi Tuhan. Karena itu dia mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada kami sejak masa kecil. Dan itu adalah warisan yang termahal yang kami sepakati dan yang kami terima. Jadi cinta akan Tuhan itu yang pertama. Mengasihi Tuhan. Sebab kalau janji Tuhan mengatakan, kalau kita mengutamakan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Saya percaya itu akan diberikan bagi kita semuanya. Yang kedua, apalagi nilai-nilai luhur. Setelah mengasihi Tuhan, kita diajar untuk mengampuni, seperti doa Tuhan Yesus. Jikalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni. Maka kita akan diajar untuk apa? Untuk mengampuni.
Sebab apa Bapak Ibu? Dalam perjalanan pernikahan, dalam perjalanan keluarga, suami istri bisa saling menyakiti. Dan dengar Bapak Ibu, orang yang paling kita cintai, itulah orang yang paling berpotensi menyakiti, mengecewakan kita. Karena kita sering ketemu. Jadi kalau orang tua, anak kita berpotensi. Kalau anak-anak, orang tua yang berpotensi mengecewakanmu. Tapi karena itu kita harus memiliki nilai-nilai yang luhur tadi itu apa? Mengampuni. Sampai berapa kali? 70 kali? Tuhan Yesus katakan tidak, 70 kali, 7 kali. Dan itu bukan berarti bilangan terbatas 490 kali. Tapi itu menggambarkan pengampunan tanpa batas. Seperti Tuhan Yesus yang senantiasa mengampuni kita kalau kita datang, dan Dia tidak pernah menolak orang yang datang. Jadi ini nilai yang luhur, mengampuni. Sebab apa? Kalau kita tidak mengampuni Bapak Ibu, kita itu sebenarnya sedang minum racun. Ya, setiap hari kita terus minum racun kalau kita tidak mengampuni. Dan yang kedua, kalau kita tidak mengampuni, kita itu terikat. Karena itu mari kita terus, nilai luhur ini perlu kita terapkan, kita perlu lakukan, perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian apalagi nilai luhur yang berikut? Kita memberi. Firman Tuhan berkata, lebih berkat memberi daripada menerima. Ya, kita biasanya lebih cenderung senang menerima. Betul, puji Tuhan. Tetapi kita juga diajar untuk bagaimana memberi, berbagi Bapak Ibu. Hidup ini berbagi. Kita ingat ada orang kaya dan orang miskin. Orang kaya ini dalam Alkitab dikatakan tiap hari berpesta. Tapi ada pengemis di depan rumahnya. Ketika kedua-duanya mati, orang miskin ini dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya ini masuk neraka. Tapi bukan karena dia miskin masuk neraka. Saya percaya karena dia cinta Tuhan. Bukan juga karena kaya dia langsung otomatis masuk neraka. Tetapi karena tidak cinta Tuhan. Dalam Alkitab Bapak Ibu, orang kaya ini tidak dicatat apa dosanya. Tapi dia tidak mau berbagi. Itu masalah berat. Tuhan tidak senang kalau orang tidak mau berbagi. Kita dapat berkat. Sebenarnya itu Tuhan mau menjadikan kita menjadi saluran berkat. Mari Bapak Ibu katakan, saluran berkat. Katakan, saya rindu jadi saluran berkat. Saya percaya kalau kita jadi saluran berkat, maka kita selalu diberkati oleh Tuhan. Sama seperti pipa itu, sampai ke dalam rumah kita, pipanya tidak pernah kering. Selalu basah Bapak Ibu pipanya. Saya percaya prinsip ini juga. Kalau Bapak Ibu dan saya semua berkomitmen hari ini, Tuhan, saya mau menerapkan nilai ini, melatih, memberi bagi sesama, berbagi. Saya percaya hidup saudara akan diberkati. Hidup saudara akan menerima berkat-berkat yang mungkin juga Anda tidak pernah sangka, tidak pernah duga. Karena saudara selalu siap menjadi saluran berkat. Mari Bapak Ibu, maukah saudara berkata, Tuhan, jadikan hidup saya, jadikan keluarga kami menjadi saluran berkat, di mana komunitas Tuhan tempatkan saya. Kalau itu doa kita bersama, saya percaya Bapak Ibu, Anda akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup saudara, karena ini janji Tuhan. Nah, tapi Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan 3 nilai luhur, banyak hal-hal yang lain, tapi saya sebutkan hanya 3. Mengasihi Tuhan, mengampuni, memberi. Ini harus terlebih dahulu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita mengajarkan bagi anak-anak kita, tapi terlebih dahulu kita memberikan contoh. Kita memberikan teladan. Kita jadi panutan bagi anak-anak kita. Kita mengasihi Tuhan berarti kita memimpin mesbah keluarga, ya. Kita berikan waktu membaca firman Tuhan. Kemudian kita juga memberikan contoh ketika kita mengampuni. Mungkin ada keluarga ataupun siapa teman yang mungkin berbeda pendapat, tapi kita melepaskan pengampunan. Mungkin juga kita berbagi, kita memberikan contoh. Dan kalau itu kita sudah berikan contoh, saya percaya Bapak Ibu, anak-anak kita akan lebih gampang mengikutinya, karena mereka tidak hanya mendengar apa yang kita ucapkan. Sebab apa yang kita lakukan Bapak Ibu, itu jauh lebih berbicara, lebih kuat daripada apa yang sekedar hanya kita ucapkan. Mau Bapak Ibu? Mau berkata, aku mau, saya siap melakukan ini dan memberikan nilai-nilai luhur ini dan membangun ini, mendisiplinkan kami. Dan terlebih lagi saya mau jadi contoh. Kalau itu tekad kita, saya percaya ini menyenangkan hati Tuhan. Baik, Bapak Ibu, yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama tadi, Bapak Ibu, ya, memperhatikan perintah Tuhan terlebih dahulu.
Kemudian yang kedua, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga, ialah menggabungkan perintah Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Saya ulang satu kali lagi, menggabungkan perintah Tuhan dalam keseharian kita. Ulangan pasal 6 ayat 7b, firman Tuhan tadi berkata, ya, dalam bagian 7b, engkau harus membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau sedang bangun. Jadi artinya, dalam setiap kesempatan, setiap event, setiap ada waktu, kita itu harus menyampaikannya itu bagi anak-anak kita. Membicarakannya, artinya apa? Mendiskusikannya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, firman Tuhan yang memerintahkan kepada kita untuk membicarakan kerajaan, nilai-nilai kerajaan sorga, kapanpun dan dimanapun. Nilai kerajaan sorga itu berarti kita integrasikan dalam kehidupan kita. Kita integrasikan di dalam aktivitas kita. Apapun profesi Bapak Ibu, apapun profesi saudara, apakah saudara sebagai pengusaha, apakah saudara sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, apakah saudara sebagai seorang wira swasta, apakah saudara seorang mahasiswa atau pelajar, apa saja, seorang ibu rumah tangga. Jangan pernah menganggap remeh pekerjaan ibu rumah tangga. Tanpa seorang ibu rumah tangga yang sungguh-sungguh mendidik anaknya yang cinta Tuhan, tidak mungkin melahirkan seorang anak yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Tapi peran seorang ibu itu mempunyai satu posisi yang sangat penting. Jadi mungkin Anda mempunyai peran hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, tetapi di dalam melakukan peran tersebut, apapun peran kita mengintegrasikan nilai-nilai kerajaan sorga tadi Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan, mengampuni orang yang mengecewakan kita, belajar memberi, sharing Bapak Ibu. Ini kita aplikasikan bukan hanya pada saudara-saudara kita yang mengasihi Tuhan. Memang Galatia 6 berkata bahwa hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Tetapi setelah saudara-saudara seiman kepada semua orang, ya, tanpa pilih bulu. Tapi memang kita perlu berdoa kepada siapa? Kita harus memberikan yang artinya kalau kita sharing, ya tidak mungkin juga kita bisa memberikan orang yang kesulitan. Tetapi kita perlu berdoa, minta tuntunan Tuhan kepada pribadi siapa, komunitas siapa kita untuk berbagi. Itu penting. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa lepas. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 17 dan ayat 23, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin Bapak Ibu. Perbuat seperti untuk Tuhan. Sering kadangkala dalam perjalanan hidup kita ini kita merasa kecewa, ataupun mungkin kita kurang merasa diperhatikan. Mungkin karya kita, mungkin hasil apa yang kita sudah perjuangkan, mungkin kurang diperhatikan. Bisa saja hal itu terjadi. Tapi saya percaya, kalau itu semuanya kita lakukan, kalau semuanya itu kita kerjakan, bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan seperti untuk Tuhan, saya percaya kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan sakit hati. Sebab apa? Saya lakukan ini. Saya kerjakan ini. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apakah kita mendapatkan ucapan terima kasih? Apakah kita mungkin dihargai atau tidak? Disambut, welcome atau tidak? Bapak Ibu, itu tidak mempengaruhi kita. Kalau kita itu buat semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kadangkala di dalam kehidupan kita secara tidak sadar, kita sebagai anak-anak Tuhan sering kita membagi kehidupan kita ini seperti adanya dikotomi. Ya, artinya ada hal-hal rohani, ada hal-hal duniawi. Ya. Tetapi sebenarnya kita tidak boleh demikian. Dulu seorang hamba Tuhan, Peter Wagner yang dipakai Tuhan, beliau berkata, kalau hari Minggu itu sebenarnya itu adalah nuclear church.
Tapi kalau hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu extended church. Artinya apa? Nuclear church itu di mana kita berkumpul hari Minggu, kita merupakan celebration, berkumpul bersama-sama, ya, mengucap syukur anak-anak Tuhan. Tetapi kalau hari Senin sampai hari Sabtu extended church, gereja yang diperluas. Artinya, nilai-nilai yang kita imani, nilai-nilai yang luhur tadi, kita praktekkan hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi bukan hanya kita praktekkan itu di waktu kita beribadah hari Minggu, ya, tetapi hari Senin sampai hari Sabtu, 7 kali 24 jam, nilai-nilai luhur kerajaan surga tadi tetap kita terapkan. Jadi kalaupun mungkin kita di toko, ya, kita jujur, ya. Kalau memang barang tersebut kita beli berapa, kita tidak perlu berdusta kepada buyer kita, kepada konsumen kita. Wah, cukup mungkin kita katakan, wah ini belum bisa, saya masih rugi. Tapi tidak perlu, oh saya beli segini. Tapi kita berdusta. Jadi mari Bapak Ibu, kita minta hikmat sama Tuhan. Kita minta anugerah Tuhan. Sehingga di dalam setiap hari kita melakukan itu, menerapkan nilai-nilai luhur tadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita, keluarga kita menjadi surat yang hidup yang bisa dilihat oleh banyak orang. Mari Bapak Ibu, saya berdoa, biarlah kiranya firman Tuhan hari ini kita sungguh-sungguh mengambil berkat tadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi apa? Jangan lupa, sebelum saya tutup, memperhatikan perintah Tuhan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengajarkannya kepada anak kita berulang-ulang. Dan yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai kerajaan surga di dalam kehidupan kita setiap hari, apapun yang kita kerjakan. Mari Bapak Ibu, saya menantang kita, saya men-challenge kita semuanya. Saya mau melakukan ini. Saya siap melakukan hal ini. Dan kalau Bapak Ibu siap melakukan ini, saudara semua, mari kita tunduk kepala, saya berdoa buat kita. Bapa, terima kasih Tuhan, untuk kesempatan pagi ini, kesempatan sore hari ini, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, kami semua terbatas, tapi kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang tidak terbatas. Karena itu biarlah Roh Kudus terus berbicara bagi kami, mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hati kami, supaya kami juga senantiasa sungguh-sungguh dapat memberikan waktu, memberikan perhatian untuk sungguh-sungguh memperhatikan perintah Tuhan dan mengajarkannya berulang-ulang dan mengintegrasikan hidup nilai-nilai kerajaan surga dalam hidup kami hari lepas hari. Mari buka hatimu, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, single parent. Maukah Bapak Ibu berkata, yes, saya mau. Yes, saya siap Tuhan. Kalau engkau mau, mari taruh tangan kananmu di dadamu, saya mau berdoa. Tuhan, engkau lihat semua Bapak Ibu yang punya komitmen hari ini. Aku berdoa Tuhan, urapi mereka, kuatkan mereka Tuhan, supaya kami semua jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan turun untuk semua Bapak Ibu. Kekuatan Tuhan turun untuk Bapak Ibu. Sehingga kami semuanya dikuatkan. Kita semuanya dikuatkan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, berkat Tuhan Engkau akan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan semua umat Tuhan yang diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh membawa persembahan kami. Biarlah persembahan kami bawa dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta dan hormat kami. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Kami akan bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan?
Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu, bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, per minggu hari ini tanggal 26 Juni 2022, gereja sudah memiliki web yang sudah di-upgrading hari ini. Dan mulai saat ini Bapak Ibu bisa mengakses segala informasi tentang gereja melalui web gereja, yaitu di www.gbi-18.org. Yuk kita akan berdoa buat web ini. Bapak, saat ini hamba-Mu berdoa buat web ini Tuhan, biar Kau pakai web ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu, sehingga segala informasi pelayanan bisa ada tersedia dengan baik, sehingga semua jemaat-jemaat Tuhan dapat mengaksesnya, sehingga semuanya terinformasikan dengan baik. Kami serahkan Tuhan web gereja www.gbi-18.org. Di
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Bapa, kami bisa bersama-sama beribadah online di tempat kami masing-masing Tuhan. Bapa, kami saat ini mau berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan, Panikonoto Raharjo Tuhan, beserta dengan istri dan wakil-wakilnya Bapa. Kau yang memberkati dan memberikan pengurapan Tuhan, yang daripada-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Andi Tuhan, beserta istri dan wakil-wakilnya Bapa. Tuhan, Kau yang memberikan hikmat dan pengurapan Tuhan untuk bisa membawa setiap kami Tuhan semakin hari semakin dekat dengan-Mu Bapa, semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Bapa, Engkau yang memberkati juga Tuhan jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah melimpah Tuhan atas setiap jemaat-jemaat yang hadir hari ini Bapa. Kau yang menyembuhkan mereka yang sakit, Kau yang memulihkan mereka yang terluka Tuhan. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapa, kami perkatakan Tuhan, ada shalom atas bangsa kami Tuhan, ada damai sejahtera atas Indonesia Tuhan. Bapa, biar kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah atas bangsa kami Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan tanah, air, dan udaranya Tuhan. Dan Kau yang membawa Tuhan setiap jiwa-jiwa Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan untuk bisa datang kepada-Mu Tuhan dan bersama-sama menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Bapa. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah online hari ini Tuhan, kami rindu bersama-sama menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Buka hati, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperpan wajahnya kepada engkau mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.